12 makanan Indonesia terenak versi dunia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan koleksi kulinernya yang khas. Dari Sabang sampai Merauke, nyaris setiap daerah memiliki sajian khasnya masing-masing. Citra rasa yang unik meninggalkan kesan ke orang yang mencicipinya. Kaya akan rempah-rempah juga mendukung masyarakat Indonesia untuk eksplorasi menciptakan cita rasa yang unik. Laman Tes Atlas baru saja meliris daftar makanan terenak di Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama, ayam goreng. Ayam goreng Indonesia dan ayam penyet masuk ke dalam daftar 10 best fried chicken yang dirilis 31 Juli 2023. Dan dalam daftar ayam goreng terenak versi Tes Atlas, ayam goreng Indonesia menempati peringkat pertama hidangan ayam goreng terbaik. Ayam goreng yang banyak disukai yaitu ayam goreng paha dan stick drum. Rahasia kelezatan dari ayam goreng Indonesia adalah sebelum digoreng, ayam direndam atau dimarinasi dengan bumbu rempah atau diungkep terlebih dahulu agar bumbunya meresap. Kemudian ayam digoreng hingga keemasan dan renyah. Bisa ditambah tepung kremesan, lalu dihidangkan dengan sambal geprek yang pedas menggigit ataupun sambal ulek seperti pecel ayam. Yang kedua, soto Betawi. Soto Betawi banyak disukai karena kuah yang kental dengan rasa gurih yang kuat. Makanan khas dari Jakarta ini mudah ditemukan di banyak tempat di ibu kota. Disajikan dengan tomat dan daun bawang, kecap manis dan kerupuk emping. Tidak lupa tambah nasi putih dan acar bisa menambah kenikmatan. Soto Betawi, rahasia kelezatannya menggunakan kuah yang khas yang terbuat dari santan, sehingga memberikan citra rasa yang gurih dan berbeda dengan soto pada umumnya. Soto Betawi menggunakan daging sapi untuk proteinnya. Yang ketiga, pempek. Makanan asli yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, terbuat dari olahan ikan yang digiling dengan tepung tapioka atau tepung sagu. Pempek muncul karena rasa kebosanan warga Palembang kuno mengkonsumsi ikan goreng atau ikan dibakar. Lalu mereka mulai berinovasi menggiling ikan dengan tapioka, setelah itu direbus dan digoreng. Pempek disajikan bersama dengan soun, potongan mentimun, dan kuah cuko. Perpaduan rasa gurih dari pempek dan manis pedas asam dari kuah cuko membuat pempek cocok dengan lidah banyak orang dan disukai. Yang keempat, rawon. Makanan yang menjadi ikon kota Surabaya ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk makan siang. Cita rasa yang gurih serta bumbu yang meresap ke dalam daging menjadi keunggulan rawon sebagai makanan favorit banyak kalangan di Indonesia, khususnya di Surabaya. Namun kunci dari kelezatannya adalah penggunaan keluak sebagai campurannya. Keluak ini dihaluskan bersama bumbu rempah-rempah lain sehingga menghasilkan kuah kehitaman dengan cita rasa yang khas. Biasanya rawon disajikan dalam keadaan panas ditemani dengan toge, daun bawang, bawang goreng, dan juga sambal cengek dan telur asin, dan diberi perasan jeruk limau atau jeruk nipis. Yang kelima, batagor. Batagor atau bakso tahu goreng adalah hidangan khas Sunda yang populer di Asia Tenggara, terdiri dari pangsit ikan goreng. Biasanya disajikan dengan saus kacang. Tampilan batagor mengingatkan pada pangsit Cina seperti siomay. Bedanya batagor digoreng bukan dikukus. Batagor dibuat menggunakan adonan ikan lalu dibalut dengan kulit pangsit atau tahu lalu digoreng hingga kriuk. Saat disajikan, batagor dipotong-potong terlebih dahulu lalu diberi saus kacang, kecap, tambahan sambal, dan perasan jeruk limau. Yang keenam, bubur ayam. Menu sarapan ini awalnya berasal dari bubur beras Cina, namun bubur ayam versi Indonesia menciptakan hidangan yang otentik, memiliki citra rasa yang khas bagi lidah orang Indonesia. Dengan kombinasi gurihnya kaldu ayam berpadu dengan lembutnya bubur, dan yang menjadi salah satu daya tarik bubur ayam adalah topping atau taburan yang diletakkan di atas bubur, mulai dari suiran ayam, cakwe, telur, kedelai goreng, daun bawang, bawang goreng, dan kerupuk, serta sambal dan kecap. Yang ketujuh, sambal terasi. Menu sambal ini jarang dijumpai di negara lain.
Sambal terasi sendiri merupakan sambal tradisional Indonesia yang dibuat dengan kombinasi cabai dan terasi sebagai bahan utama. Salah satu alasan utama banyak orang menyukai sambal terasi adalah karena rasa yang unik dan kuat. Terasi, yang merupakan fermentasi udang atau ikan, menambah kedalaman rasa pada sambal. Proses fermentasi yang dilalui terasi menghasilkan aroma serta rasa gurih alam yang sulit ditiru oleh bumbu lain. Yang kedelapan, somai. Somai khas Indonesia resmi dinobatkan sebagai jajanan terenak alias kuliner makanan non-utama nomor 1 di dunia. Makanan yang terbuat dari olahan ikan ini bahkan berhasil mengalahkan kuotie khas Cina dan tacos khas Meksiko yang cukup mendunia. Somai berasal dari bahasa Tionghoa sumai. Makanan ini diyakini berasal dari para imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Digemari masyarakat Indonesia, somai terdiri dari pangsit ikan, telur, kol, tahu, dan pare yang dikukus lalu ditempatkan di atas piring, lalu dirumuri dengan saus kacang yang kental. Untuk mendapatkan rasa yang nikmat, biasanya diberi sedikit kecap dan saus sambal, dan sentuhan terakhir tambahkan tetesan jeruk nipis. Yang kesembilan, nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu hidangan paling populer di Indonesia dan telah berkembang menjadi berbagai macam varian rasa, mulai dari nasi goreng spesial, nasi goreng seafood, hingga nasi goreng kampung. Salah satu tambahan rasa yang sering dicari oleh para penikmatnya adalah pedas. Tak sedikit yang merasa bahwa nasi goreng kurang nikmat jika tidak pedas. Masing-masing pembuat nasi goreng bisa menghasilkan rasa yang enak dan berbeda dengan pembuat nasi goreng lainnya. Yang ke-10, sate kambing. Sate kambing masuk dalam daftar makanan terenak di dunia karena rasa yang lezat dan menggugah selera, serta proses pembuatannya yang sederhana namun penuh cita rasa. Tekstur daging kambing umumnya lebih keras dan memiliki aroma khas yang kuat. Berbeda halnya dengan daging domba yang memiliki tekstur daging yang lembut dan aroma yang tidak terlalu kuat. Selain itu, dari segi rasa, daging kambing cenderung memiliki rasa yang lebih manis. Yang ke-11, rendang. Masakan khas suku Minangkabau ini umumnya terbuat dari daging sapi atau daging kerbau yang diolah bersama santan. Proses memasaknya memakan waktu lama hingga menghasilkan warna coklat kehitaman dan bumbu yang meresap hingga ke dalam daging. Karena proses yang terbilang panjang, yaitu sekitar 4 jam, dan memakai bumbu rempah pilihan khas yang hanya ada di Indonesia. Sebagai salah satu bahan pentingnya, dan penggunaan santan akan melahirkan rasa gurih yang tak bisa ditolak lidah, sehingga walaupun terkesan memiliki bumbu pekat dan kuat, rendang memiliki semacam efek adiktif. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Yang ke-12, nasi uduk. Taste Atlas melabeli nasi uduk sebagai makanan terenak ketiga di dunia, meraih Best Food Region in the World. Dalam beragam variasinya, nasi uduk terdapat di setiap daerah seperti di Betawi, Jawa Tengah, dan Yogyakarta yang memiliki ciri khas yang membedakannya satu sama lain. Penggunaan santan kelapa, sereh, daun salam adalah rahasia gurih dan wanginya nasi uduk, menjadikannya aroma yang khas dan cita rasa yang tak terlupakan. Ditambah topping bawang goreng, telur dadar yang diiris halus, sambal goreng tempe, ayam goreng, sambal goreng, dan kerupuk atau emping serta irisan timun.